Untuk dilanjutkan. Terima kasih. Jadi saudara disiksa tidak hanya sekali itu saja. Iya. Tiap hari disiksa. Tiap hari disiksa. Iya. Nyampe dipindah ke Polda juga masih disiksa. Baru nyampe di Polda. Oh, kemudian waktu itu kamu di Cirebon. Iya. Ya. Sampai tangan kamu itu dikasih kursi, Iya. orangnya ada. Iya. Itu sampai cacat, ya kan? Iya. Nah, waktu di Cirebon, sebelum ke Polda dulu ya, saya Iya. mau urut ini detail ya supaya tahu ya. Waktu di Cirebon, itu akhirnya saudara mengaku. Karena sudah tidak kuat lagi menahan pukulan dan siksaan. Apa yang saudara akui pada waktu itu? Ya bilangnya di situ juga udah ada keterangannya, kamu memukul 1 kali. Saka jawab cuma iya aja, jadi Saka udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Baik. Ingat dulu ya, waktu di Cirebon, belum ke Polda nih. Iya. Sebelum pindah ya, supaya square-nya jangan berbeda nanti ya. Waktu di Cirebon, tadi saudara katakan disiksa, Iya. kan, dipukul, ditonjok, ya kan, Dikasih balsam. dikasih balsam. Iya. Apa itu balsam? Dari mata sampai ke alat kelamin. Yang lain juga sama. Balsam dikasih ke ada alat kelamin kamu. Iya. Gua menggelepar dong. Itu posisi waktu di dalam sel. Dalam saya. Ke mata juga ada. Iya. Siapa yang melakukan itu? Itu disuruh sama polisi, kalau nggak mau disiksa lagi. Jadi terpaksa mau nggak mau, terus juga sama cabai kering ke alat kelamin. Alat kelamin. Nggak mau, terpaksa harus mengikuti kemauannya oknum kepolisian. Jadi kamu dibuka baju, ditelanjangin gitu? Itu ya. Jadi nggak ditelanjangin, jadi posisinya kan waktu pertama ditangkap kan pakai celana panjang, di situ celana panjangnya dipotong. Terus? Ya. Terus besoknya ada keluarga ngejenguk tapi nggak bisa ketemu, cuma dititipin aja. Jadi pakai balsamnya itu caranya masukkannya gimana? Jadi pakai tangan langsung masuk sendiri. Tangan polisi itu sendiri masukin? Pakai tangan masing-masing. Oh, disuruh tangan masing-masing memasukkan. Iya. Mau nggak mau, kalau nggak mau disiksa lagi. Oh, jadi balsam dikasih kamu Dari oknum kepolisian. dari polisinya. Iya. Suruh masukin ke alat kelamin Iya. dan mata. Kalau nggak mau disiksa. Iya. Saudara berapa kali saudara ingat saudara dikasih balsam seperti itu? Itu baru pertama aja 1 kali. Oh, pertama saja. Dan akhirnya saudara mengaku. Kamu dikasih minum nggak di sana? Dikasih. Kasih minum juga air kencing. Yang 1 liter gede. Itu diputerin ke semuanya. Kalau nggak mau disiksa lagi sebelum diminum air kencing, itu disiksa dulu. Kepada mereka juga dikasih itu? Iya. Tadi yang balsam itu kepada mereka juga begitu? Iya, semuanya. Jadi bukan Saka sendiri, semuanya. Saudara tahu nggak kencing siapa itu? Nggak tahu itu air kencing siapa, nggak tahu. Tapi sudah dikasih dalam suatu botol gitu? Iya. Suruh minum? Iya. Setelah itu, akhirnya saudara mengaku? Iya. Karena sudah tidak kuat lagi menahan siksaan. Saya mau tanya ya, saudara mengaku, kan ini ada polisi yang memukuli, menyiksa. Saudara pernah dibawa enggak ke ruang pemeriksaan di berita acara? Kalau itu nggak pernah. Saya membaca di sini ada berita acara kamu. Jadi waktu itu saya cuma tanda tangan doang, tapi nggak pernah suruh tanda tangan juga, nggak ngerti itu isinya apa. Kamu pernah nggak berdialog, tanya jawab dengan polisi? Umpamanya polisi tanya apa namamu, apa yang kau lakukan, pernah memukul atau tidak, pernah gitu nggak? Enggak. Nggak pernah ada dialog berdua gitu? Enggak.
Di berita acara ini ada tanda tangan Titin, pengacaramu. Tapi saya nggak pernah dari awal nyampe BAP jadi tuh nggak pernah namanya didampingin. Jadi waktu kamu nggak pernah tanya jawab dan tidak ada juga pengacaramu ada di sampingmu. Nggak ada, nggak pernah sama sekali. Di berita acara ini ya, ini fakta yang harus kita ungkap. Bagaimana kejadian ini dan nanti akan saya minta nih saudara Titin bersaksi. Kenapa bisa ada tanda tangan seorang bernama Titin di berita acara kamu, padahal kamu mengatakan kamu tidak pernah diperiksa satu persatu begitu. Oh. Nggak pernah. Jadi waktu coba dulu lihat ya, supaya clear ya. Tidak ditunjukkan pada yang mulia ya. Coba ke depan. Jadi pemohon. Saka diperiksanya pertama kali di mana? Di Cirebon atau di Bandung? Kalau diperiksa saya nggak pernah Pak, jadi Sudah jadi semua. Di Bandung pernah ditanya jawab. di Bandung kan Saka cuma 2 hari. Di Bandung Saka cuma 2 hari terus dipindah lagi. Iya benar. Gimana Pak? Nggak tahu, lupa. Apa namanya BAP itu Saka tuh nggak tahu sama sekali, jadi nggak pernah ada pendampingan. Terus jika BAP itu posisi udah jadi semua. Iya 2 hari. Berapa hari setelah ditangkap di Polres? Ya masih September. Masih September. September tanggal 31 kan ditangkapnya? Agustus itu Ibu. Agustus. 31 Agustus Iya. di Polres. Nah berapa hari di Polres? Di Polres itu hampir 1 mingguan Ibu. 1 minggu. Berarti kan masuk ke September ya. Nah 1 minggu di Polres. Terus di Bandungnya? Di Polda dulu. Di Polda 2 hari. Di Polda Jabar. Setelah dari Polres ke Polda kan? Iya. Seminggu di Polres, kemudian 2 hari di Polda Jabar. Polda Jabar. Berarti waktu di Polda itu di bulan September ya? Iya. Setelah di Polda Jabar langsung ke LPF, LPKA Bandung, LPKA Bandung, khusus anak. Itu bulan apa Pak? Kamu berangkat ke Bandung bersama dengan terpidana lain. Iya. Mereka berangkat tanggal 2 malam, yang mulia, ke Bandung. Iya. Tanggal 2 September. Jadi kemungkinan bahwa di Polda itu dia sampai dengan tanggal 4 atau 5 September. Dan ini BAP-nya tanggal 16 September. Terus tanda tangannya Saka di mana? Itu waktu di sel. Di sel di Kalau itu, Polres. iya pernah di Polres Tapi pernah. sebelum pergi ke Bandung, Iya. pagi, siang, sore, malam tanda tangannya Itu kalau nggak salah siang. hari keberapa? Kalau itu nggak tahu, lupa. Sudah berapa hari di Polres terus disuruh tanda tangan? Pertama ketangkep, terus malam sore kan ketangkep, sampai pagi disiksa, terus besok siang. Oh, berarti setelah sehari di Polres ya, terus baru disuruh tanda tangan. Tanda tangan disuruh baca. Enggak, Siang ya? sama sekali enggak, sama sekali nggak suruh baca. Siang itu ya? Iya. Nggak tahu, jadi pengacara itu benar-benar nggak ada. Berarti waktu masih di Polres belum pernah ketemu sama Bu Titin? Belum pernah sama sekali, tapi saya ini dari keluarga pengacara Bu Titin dari awal. Tapi belum pernah ketemu kan? Iya. Nah, sudah mulai ketemu sama Bu Titin di mana? Di pengadilan. Pengadilan waktu Sama tanggal 16. 16 apa? Di Polres nggak ketemu sama sekali? Enggak pernah ketemu. Di Polda nggak pernah ketemu sama Enggak, sekali? enggak pernah. Cuman itu tuh nggak tahu, lupa ya. Soalnya kalau sama Bu Titin saya nggak pernah sama sekali. Oh, nggak pernah ya, nggak pernah sama sekali. Ketemunya waktu di pengadilan. Iya.
Itu tanggal 16 tadi apa? Tanggal 16 itu? Yang tadi bilangnya tanggal 16? Apa itu? Jadi dari pertama awal itu Saka juga kan nggak ngerti pengacara, terus namanya dari kehakiman juga nggak ngerti sama sekali namanya pengacara itu pengacara atau bukan, Saka nggak ngerti. Nah, yang Saka tadi bilang tanggal 16 tadi, terus nggak jadi ngomong tadi itu apa? 16 itu apa? Tanggal 16. Iya, yang tadi bukan. Enggak, cuma kan bilangnya pas tanggal 16 kan katanya kan Saka kan tanda tangan, namun tetapi kan Saka kan nggak pernah didampingin Ibu. Yang mulia, Jadi ini tuh cuma tanda tangan, posisinya udah jadi, saya Kak terpaksa harus mengikutin. yang mulia bahwa BAP ini dibuat oleh Polda Jawa Barat, ditutup dan ditandatangani di Bandung. Tidak ada di dalam berkas. Dijadikan bukti nanti yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Iya. Tadi kepada yang mulia majelis hakim, saudara sudah menjelaskan bahwa saudara tidak pernah didampingi oleh pengacara termasuk Ibu Titin selama di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Iya, Benar begitu. benar. Tetapi benar saudara pernah tanda tangan ini, Benar, tapi pernah. benar ya. Benar. Tetapi tidak pernah didampingi oleh pengacara, termasuk Ibu Titin ini nggak pernah. Nggak pernah. Dan saudara juga tidak pernah diperiksa seperti tadi itu satu-satu. Terhadap ini saudara hanya menerima, disodorkan, sudah jadi. Iya, Sudah jadi. Begitu ya? iya. Baik. Nah, tadi kan ceritanya kita tadi masih di Polres Cirebon kan? Iya. Sekarang pindah nih. Setelah di Polres Cirebon, saudara mengalami penyiksaan, ya. Kemudian akhirnya saudara mengaku. Apakah setelah waktu itu saudara mengaku di Polres itu, apakah saudara ada tanda tangan nggak di Polres Cirebon? Pernah. Tapi nggak ngerti itu tanda tangan apa. Jadi suruh tanda tangan aja. Karena tidak ada dalam berita acara. Yang ada, saya lihat di sini hanya di Bandung, di Polda. Kamu ingat ada pernah Di Polda saya nggak pernah. Jadi saya di Polda itu cuma 2 hari. Setelah di Polda saya dipindah ke LPKA Sukamiskin Bandung khusus anak. Jadi dari Polres Cirebon, saudara pindah ke Polda. Di Saudara Polda. pernah dipukul lagi di Polda. Pernah. Yang memukul orang yang sama atau polisi baru? Berbeda polisinya. Sudah polisi Polda nih mukul lagi nih. Iya. Oh, Nyampe Supri kepala. Dari oh di situ dikeplak ke Iya. tangan. Tidak disiksa seperti yang di Polres Cirebon. iya. Saya mau tanya, tadi salah satu terlewatkan di Polres Cirebon. Waktu di situ, apakah Anda pernah bertemu yang namanya Rudiana? Kalau nama itu saya nggak tahu. Awalnya kan Saka kan nggak kenal juga, terus nggak ngerti. Oh, waktu itu nggak tahu. Tapi setelah sekarang kejadian ini, saudara ingat nggak pada waktu itu adalah orang Rudiana itu yang sekarang ini? Iya. Jadi artinya setelah kemudian sekarang ini, saudara ingat pada waktu itu ada Rudiana? Yang menangkap Rubiana sama teman-temannya. Oh, yang menangkap saudara adalah Rudiana dan teman-temannya. Iya. Apakah seingat saudara secara langsung Pak Rudiana pernah ikut memukul saudara? Iya. Rudiana juga Iya. Itu pas waktu pertama masukin ke Polresta. masuk ke Polresta. Apakah juga Pak Rudiana ikut melakukan penyiksaan? Iya. Berapa orang melakukan penyiksaan itu? Itu nggak kehitung Pak. Jadi tiap itu tuh ganti-ganti terus. Oh, ganti-ganti. Iya. Oh, ini luar biasa sekali nih. Kalau dibilang 10-20 juga itu lebih, itu ganti-ganti terus. Waktu mereka menyiksa, ada nggak kata-kata yang mereka keluarkan? Kenapa kau bunuh anak saya? Kenapa ini? Ada pernah gitu nggak? Enggak. Enggak. Apa kata-kata yang dikeluarkan pada waktu itu? Cuman waktu pas polisi bertanya sama saya, cuman
teman kamu sudah mengakui Sudirman dan Jaya. Udah gitu aja. Oh, teman kamu sudah mengakui, jadi kamu harus mengaku gitu. Iya, bahwa kamu juga ikut serta. Di situ Baik. juga awalnya Saka masih kekeh tetap dengan pendirian Saka. Nah, sekarang harus saya ambil kesimpulannya. Apakah sebenarnya pengakuan itu benar atau tidak? Gimana Pak? Pengakuan kamu itu ke polisi itu waktu kamu dipukul itu hanya mengaku, sebenarnya benar nggak pengakuan itu? Enggak, Nggak benar. enggak benar sama sekali. Nggak benar ya? Malah pengen sumpah apa aja saya akan lakukan, bahkan saya buktikan untuk memberikan kebenaran. Walaupun pengen taruhan nyawa saya sendiri ataupun keluarga saya akan menerima ajab seumur hidup, saya siap. Begitu ya. Baik, setelah Anda di Polda, kemudian berarti saudara dibawa ke pengadilan. Dari Polda saya ke Lapas Sukamiskin dulu. Lapas Sukamiskin. Terus dari sana persidangan dimulai. Dari Lapas Sukamiskin saya dipindah lagi ke Cirebon. Pindah ke Cirebon lagi. Iya. Di pelabuhan. Berapa lama dari sejak saudara ditangkap, kemudian saudara dihukum di pengadilan? Saya pas waktu di Cirebon 1 tahun 2 bulan, terus sisanya. Bukan, maksud saya itu kamu ditangkap tanggal 31. Iya. Kemudian disidangkan tanggal berapa? Ingat? Enggak. Putus, ingat nggak? Enggak tahu, lupa itu. Nggak ingat ya kapan berapa lama setelah ditangkap ya? Enggak ingat. Jadi sekarang kita fasenya di persidangan. Tadi kan Cirebon, Iya. kemudian di Polda Jawa Barat. Dari Polda Jawa Barat masuk ke Sukamiskin. Sukamiskin. Dari Sukamiskin masuk ke Cirebon. Cirebon langsung persidangan. Dari Cirebon baru persidangan. Nah di persidangan saudara sudah didampingi oleh Ibu Titin. Di situ baru didampingin. Nah waktu di persidangan itu kan ada hakimnya seperti yang mulia sekarang ini nggak pakai baju gini, Beda. Enggak pakai. pakai baju biasa. Pakai baju biasa, enggak pakai tok kayak gini. Ya, karena anak Iya. di bawah umur ya dia. Nah waktu itu pasti kan ada ditanya-tanya sama hakim, sama jaksa dan sebagainya. Kamu di dalam saudara di dalam persidangan itu mengakui nggak melakukan perbuatan seperti yang saudara tangani berita acara ini, atau apakah saudara membantah? Malah saya membantah. Malah saya itu membantah bahwa saya bersama Sadikun sama teman-teman Sadikun ke bengkel. Habis dari bengkel langsung pulang. Malah itu diabaikan. Malah dibawain saksi juga tetap diabaikan. Saudara sesungguhnya di persidangan membantah ini. Iya. Membantah itu dengan kata-kata saya cabut berita acaranya atau bagaimana waktu itu? Jadi membantah saya tuh berkata tuh itu nggak benar. Yang benar adalah saya bersama Sadikun di rumah Sadikun dari sebelum maghrib. Setelah itu jam 10 lewat saya pindah ke bengkel. Oh begitu. Kalau mencabut saya enggak, karena saya kan anak terus nggak ngerti tentang hukum juga. Oh, nggak ngerti cabut atau tidak, pokoknya bantah aja gitu ya. Ya. Kemudian saudara dihukum. Iya. Nah waktu saudara sidang pada waktu itu, seingat saudara saksi, apakah mereka ini juga para terpidana ini dihadirkan nggak pada persidangan pada waktu itu? Nggak tahu kalau itu lupa. Hah? Lupa kalau itu. Lupa? Nggak tahu. Lupa ya. Iya. Ada nggak dibuka-buka umpamanya visum et repertum gitu atau otopsi gitu ada? Jadi kalau waktu persidangan Saka itu benar-benar kosong belum, nggak ada barang bukti sama sekali. Nggak pernah ditanyakan pada saudara juga barang bukti? Nggak ada. Malah Saka malah menjelaskan bahwa Saka sama yang lain, malah Saka itu diarahkan sesuai BAP Oleh? hakim. Oh begitu. Iya, malah diarahkan sesuai BAP oleh hakim. Malah oleh hakim ya, bukan oleh jaksanya. Bukan. Saya mau tanya, saudara kan dituduh memukul pakai bambu apa segala gitu. Ada nggak barang bukti itu ditanyakan kepada saudara? Nggak ada. Ditunjukkan nggak bahwa saudara ini adalah ada bambu, ada samurai, ada nggak? Nggak ada. Waktu pertama Saka tuh benar-benar kosong belum, nggak ada bukti sama sekali. Ditunjukkan pokoknya ada batu untuk melempar orang, nggak ada?
Waktu itu enggak, waktu persidangan Saka. Jadi sama sekali saudara nggak pernah dicocokkan atau dipertanyakan tentang barang bukti yang ada pada waktu itu? Iya, enggak ada sama Tidak ada sekali. waktu itu. Bagaimana persidangannya? Jadi itu harus kita tanya ini Bu Titin, bagaimana bisa cerita kriteria seperti itu persidangannya? Ya di situ walaupun saya orang awam juga bingung sendiri ngejelasinnya itu kayak gimana. Makanya ya, orang yang nggak punya terus dituduh dengan fitnaan pidana 340 pembunuhan berencana, susah ngejelasinnya. Baik. Karena ini fakta persidangan akan dicatat oleh hakim, saya harus tanya detail ya. Tadi saudara kalian tidak kenal dengan mereka. Saudara pernah melakukan perencanaan pembunuhan dengan Vina? Nggak pernah, sama korban aja tuh saya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Dari kedua-duanya nggak kenal sama sekali. Jadi nggak ada pernah SMS-an sama mereka? Nggak. Ada. Karena nggak kenal juga Vina, nggak pernah kenal juga Eki. Ya, jadi saya nggak kenal sama sekali dari Eki maupun Vina. Saudara masuk anggota geng motor nggak pada waktu itu? Enggak, bukan. Waktu itu apa pendidikan saudara? Saya terakhir SMP kelas 1 keluar karena ekonomi. Jadi saya putus sekolah kerja Kerja. kuli bangunan. Pada waktu 15 tahun itu saudara sudah kerja. Iya. Jadi tidak pernah punya masalah dengan Vina dan apa ya? Nggak kenal ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang menyuruh saudara melakukan sesuatu juga nggak ada? Nggak ada, jadi itu juga posisinya baru pulang dari Karawang. Karena sakit, kalau nggak sakit juga Saka masih tetap di Karawang. Baik, kalau gitu dari saya sementara cukup, mungkin dilanjutkan oleh teman-teman saya.